Kenapa? Ternyata diteliti orang dulu umurnya panjang, silaturahimnya getol, ngamalin hadis Nabi. Siapa orang yang pengen silaturahim, pengen dipanjangin umur, pengen rezekinya lancar, silaturahim suruh. Bener orang dulu. Ini beda zamannya. Kenapa umur ada pendek 30 tahun, 40 tahun mati udah. Nah 30 tahun aja sekarang udah banyak kena bang, gula naik udah. Umur bocah baru kemarin 30 tahun 20 tahun udah naik kena gula, asam urat. Kenapa? Pertama kita nih umur sekarang rada pendek, silaturahim kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara, makanya banyak yang kehilangan kobor, banyak lebaran kagak datang kita. Emang udah zaman enak ada WA, kirim WA ada selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, segitu doang. Kadang-kadang pada bikin kata-kata mutiara, lagu buat lebaran. Lebaran kurang sehari udah bikin kata mutiara. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat lidah tak bisa berucap, di saat kaki tak bisa melangkah, kan setruk berarti dia. Sekarang corona buktinya, sampai gini narik kita dari bulan Februari kemarin, setahun hampir tuh bang. Muanya kerja, elodongnya kerja kesian, yang dagang apalagi, pengusaha semuanya pada kesian. Ustadz termasuk sama, kena lockdown sama bang. Bener. Habis acara batal semua. Acara udah masuk ada 60 acara bang. Gue bulan Maret kemarin batal, atung gak ada yang nggak boleh, batal semua. Mana mulangin banjir. Lu ngapa tawa bang? Emang jelas. Ya Allah. Kacau udah. Kita di tradisi Betawi, Jakarta, Bekasi, ada orang yang meninggal 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, bikinin haul dah kalau nyampein tahun. Ada 1000 hari. Ini tradisi orang yang sudah meninggal dunia, biar tiap detik juga boleh kita doain. Kenapa? Karena memang yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabatihi ajmain, dia menunggu kiriman doa. Musyawarah keluarga, anak yang paling tua mau haul ini babak gimana kira-kira lo ngumpul sini, ada lo yang bontot nggak bilangin lo ngumpul ya udah. Kira-kira kapan ini? Udah tentuin ustadznya dulu ceramah kali, dia ngikutin waktu dari dia aja. Itu anak yang pertama. Ya udah yang kedua udah urusan tenda gua dah gampang, sama catering iya dah alhamdulillah kalau lu udah sanggupin itu mah. Terus bagaimana sound system? Udah urusan gua anak nomor 3. Oh kira-kira guru-guru undang guru-guru setempat. Ya udah ntar urusan gua amplopnya tuh. Kori bagaimana Kori? Ya Kori mana namanya ponakan cucu. Udah bilangin aja no si Entong Rustam lu bilangin suruh baca ya ngaji dia. Makanya ngajinya bentar banget, orang nggak ada bayarannya. Biasanya lama kalau baca Quran Kori Ustaz Rustam, tapi ngapa tuh di sini 5 menit. Emang dia tahu kali yang gratis gitu. Ya Allah. Ya udah biarin dia aja dah. Lagi musyawarah bang, ngapa ditawain sih orang yang musyawarah kumpul. Musyawarah saudara. Kira-kira siapa? Tile undang bilang Tile. Ya udah biarin si Hakim kali dia mau orang CS-nya nih. Ya gampang udah WA aja, WA gampang dia mah Tile itu. Udah kita datang aja nggak enak kalau mau sono. Dia biasanya kalau nggak dipanjerin diomongin di panggung gitu. Orang lagi rapat, lagi musyawarah, diem aja pak bang. Ini kan lagi musyawarah. Ya udah urusannya. Ya udah kumpul dari tanggal segitu tanggal 23. Ya udah 23 aja pas itu. Mulai pada liburan tahun baru libur panjang. Udah kumpul saya Tile. Itu kira-kira anak yang bontot ngomong anak. Ya emang gua kerja kagak. Emang lagi lockdown begini. Biarin dah gua mah membantuin gelarin tiker aja dah tuh. Ada pahalanya. Jangan salah. Anak cucu mantu semuanya yang bantuin tenaga, pikiran, harta yang dikeluarin malam ini, Bang Syukur, jangan kecil hati, jangan pesimis. Bang Aris, jangan pesimis. Yang dikeluarin harta, tenaga, pikiran buat haul acara orang tua kita malam ini, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Kenapa Bang? Saya udah buktiin tahadus binikmah. Kedua saya saudara, banyak banget bang saudara, ada 11 saya punya saudara.
sayang. Semuanya cewek empuan, saya doang laki dewek. Dewekan laki dewek, asal bikin haul puyang dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel itu Bang Jude El Bagir. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Gini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, segenap para orang tua, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, wabil khusus para guru-guru yang hadir malam ini, diantaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Mahfuz Nawi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abdul Razak Ki Haji Amsir, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abdullah Ma'ruf, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abdullah Haji Marzuk, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sabni, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdullah Razak, Al-Mukarram Al-Ustadz Syahid Gunawan, Al-Mukarram Al-Ustadz Akhina Haji Rustam Effendi, Ketua RW 05 Bapak Haji Erik Setiawan, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang dicatetinnya, gak ada lagi. Dan segenap aparatur pemerintah hadir tengah-tengah kita. Pak izin komandan ya. Ini siap 86 oke. Para bapak hadirin jamaah majelis haul yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus bil khusus keluarga besar dari almarhum wal maghfurlah. Kami punya orang tua almarhum Bapak Haji Daud bin Ngkong Niming, yang insyaallah hadirnya kita, kumpulnya kita, yang kita baca dari mulai pembacaan takhtimul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhum, dan kita yakini almarhum diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, banyak guru, banyak orang tua, banyak kiai. Ini saya disuruh memberikan mau'izoh, jadi kagak pantas kalau banyak yang tua nasihatin,
Jadi kita ini bukan ceramah, ini mah kita kongko aja. Malam ini kita hadir haul mendoakan almarhum Bapak Haji Daud. Al-Imam Abu Duraid berkata, beliau pernah menyatakan innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Orang itu kalau udah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik, tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi almarhum Bapak Haji Daud udah ninggalin kita, berarti udah ninggalin banyak cerita buat kita yang masih hidup, terutama anak, cucu, mantu, dan keluarga. Cerita itu tentunya banyak cerita kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, kita disuruh sebutin tuh, inget-inget kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada. Jangan pernah kita ngomongin kejelekan orang yang udah nggak ada. Kecuali orang yang meninggal itu orang kafir, boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya? Fir'aun saban hari kita omongin mulu. Bahkan tertulis kejelekannya di Quran sama Allah. Sampai namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah itu. Jadi banyak kejelekan-kejelekan orang kafir boleh kita omongin, tapi kalau dia meninggal seorang mukmin, kita nggak boleh ngomongin kejelekannya. Maka kita disuruh udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada. Bapak Haji Daud udah ninggalin cerita, maka kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Buat siapa? Buat orang ntar yang kita tinggalin. Maka bikin cerita yang cakep-cakep. Jangan bikin cerita itu mulu. Udah jelek itu mulu, kayak sinetron Indosiar. Sinetron kan ceritanya itu mulu itu kok. Diulang lagi, itu lagi. Udah tahu, kebaca ceritanya. Pacaran, ketemu, kawin, nikah, bahagia. Kerja di kantor, naik karirnya, ada cewek godang-godain, akhirnya diporotin, duitnya habis, jatuh miskin, jalan di pinggir jalan, tabrak mobil, jeger, jatuh. Bawa ke rumah sakit, datang bininya tuh yang tua, yang muda, anak kumpul semua minta maaf, maafin, baru ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kan lagunya begitu. Ya emang podong punya TV, saya juga punya TV. Jadi bikin cerita yang cakep-cakep. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Nur Ali, Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Beliau wafat tahun 1992. Sampai hari ini, detik ini, makamnya nggak pernah berhenti diziarahi orang. Anak santri, jamaah, murid beliau nggak pernah putus ngirimin doa. Selalu keingat, kebayang perjuangan ilmu yang diberikan oleh beliau. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah Tanah 80 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Beliau wafat itu tahun 1994. Sampai hari ini makam beliau orang nggak pernah berhenti ziarahi. Santri, jamaah, murid di mana-mana keingetan terus, kebayang dengan perjuangan ilmu yang diberikan buat orang lain kepada dari beliau. Luar biasa. Maka kita juga sama, para ulama-ulama yang lain udah ninggalin goresan cerita-cerita kebaikan. Kita pun sama, pengen meninggal dunia ninggalin cerita yang baik-baik. Terutama buat anak, cucu, mantu. Kan ada orang udah mati anak masih gede aja mau babanya. Ada kok, gara-gara babak juga nih, babak dikatain.
Itu mantep banget, ibaratnya piket bacanya. Luar biasa Bang. Ini haul mengingatkan kita kembali supaya kita tuh berbuat kebaikan. Kenapa? Karena nggak lama tinggal di dunia ini. Beberapa proses alam yang kita lalui. Mula-mula kan kita tinggalnya bukan di serengseng, di alam arwah Bang. Berapa lama di alam arwah cuma Allah yang tahu. Ternyata nggak kekal kita di alam arwah. Tapi ketika di alam arwah, ruh manusia diciptakan oleh Allah lebih dulu. Jasad belum diciptakan, ruh sudah dikasih, dibikin oleh Allah. Maka ruh manusia ditanya. Siapa yang nanya? Allah langsung yang nanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya Rabb, hei, kamu mau apa engkau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia menjawab, bala syahidna. Ya Rob, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami, berarti kami selalu ingat dan patuh apa yang engkau perintahkan. Ternyata kita udah tekan kontrak arwah kita, ruh kita tekan kontrak di Bang syukur. Ada orang ya Allah, udah tekan kontrak, ternyata nggak kekal di alam arwah, pindah ke alam arham, alam rahim, kandungan emak. Berapa lama? 9 bulan normalnya. Ada yang 7 bulan. 7 bulan bayi itu di kandungan udah tua Bang. Makanya lahir bulan 7 bulan tuh udah bulan ke-7 keluar lahir tua tuh bocah. Naik 8 bulan balik muda lagi, naik 9 bulan balik tua lagi. Ini luar biasa. Hidup kita di alam rahim mak. 9 bulan di situ Bang kita. Ya Allah, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi. Hidup. Ternyata nggak kekal di alam arwah, alam rahim nggak kekal, pindah lagi kita kemana? Ke serengseng sawah. Berapa lama kita di sini? Cuma Allah yang tahu juga. Ada yang tinggal di alam dunia ini 50 tahun. Menurut informasi almarhum Bapak Haji Daud itu ditebak doang umurnya 80 tahun, tebakan doang. Tebakan doang itu. Enggak tahu anaknya, cucunya, enggak tahu kapan lahirnya. Berarti kan panjang umurnya. Rata-rata emang orang tua dulu begitu Bang. Saya punya engkong umurnya 111. 5 bulan yang lalu udah enggak. Tapi beliau umur 111, matanya masih awas, kupingnya masih dengar, giginya masih utuh, baca Quran masih nedeng, enggak pakai kacamata. Itu orang dulu. Kenapa? Ternyata diteliti orang dulu umurnya panjang, silaturahimnya getol, ngamalin hadis Nabi. Siapa orang yang pengen silaturahim, pengen dipanjangin umur, pengen rezekinya lancar, silaturahim suruh. Bener orang dulu. Malam takbiran kita masih ingat tuh, baru sadar sekarang dipesan tuh anak cucu mantu ngomong, bisin roh ji kumpul besok, kumpul lebaran, darah lu banyak batono di joglo, bis sembahyang id kumpul anak cucu mantu brero depan rumah siap-siap mau berangkat lebaran Bang, dia ajak semua anaknya. Bapak kita di belakang ngiringin namanya nenteng tenong. Orang dulu buat tenong, lu tenong dalamnya uli dodol dia bawa. Bapak kita pakai jas, manju kagak pakai, ditaruh di pundak, jalan kaki gerah, celananya aja gulung, gendengkul, becek, sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi, pulang sore, kenal sama saudara semua. Makanya wajar orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, sama saudara kenal semua. Wajar dikasih umur panjang. Yang kedua apa? Kuncinya orang dulu, makanan orang dulu masih asli, belum campuran zat kimia, penyakit jadi jarang. Orang dulu minum air sawah kagak mati Bang, mana bekas tebakan kebo, boh, airnya diminum pakai gogolio, bener Bang ya? Tuh loh orang dulu mah. Coba sekarang kita minum air sawah, klenger. Makanannya masih asli, bikinan tangan, gak ada campuran yang lain. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue curorot, akar kelapa, gedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obioh, cucur, gemplong, abug, sagon,
tuh bebe makan sagon nggak boleh ngomong, nyembur bang. Tuh orang dulu luar biasa. Sekarang nih beda zamannya. Kenapa umur ada pendek 30 tahun 40 tahun mati udah. Nah 30 tahun aja sekarang udah banyak kena anu bang, gula naik udah. Umur bocah baru kemarin 30 tahun 20 tahun udah naik kena gula, asam urat. Kenapa? Pertama kita nih umur sekarang rada pendek, silaturahim kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara, makanya banyak yang kehilangan kobor, banyak. Lebaran kagak datang kita, emang udah zaman enak ada WA, kirim WA ada, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, segitu doang. Kadang-kadang pada bikin kata-kata mutiara, belagu banget lebaran. Lebaran kurang sehari udah bikin kata mutiara. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat lidah tak bisa berucap, di saat kaki tak bisa melangkah, kan setruk berarti itu dia. Lu kata-katanya kagak jelas. Kata mutiara begitu. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat lidah tak bisa berucap, di saat kaki tak bisa melangkah, kan setruk namanya. Silaturahim kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara, makanan kita udah nggak ada, udah beda sekarang, campuran zat kimianya udah banyak bang. Makanya jangan heran, dokter banyak, rumah sakit banyak sekarang, penyakit tambah banyak, penyakit aneh-aneh. Sekarang corona buktinya, sampai ginari kita dari bulan Februari kemarin, setahun hampir tuh bang. Muanya kerja, gue udah kerja kesian, yang dagang apalagi, pengusaha semuanya pada kesian. Ustadz termasuk sama, kena lockdown sama bang. Bener. Habis acara batal semua. Acara udah masuk, ada 60 acara bang. Gue bulan Maret kemarin, gue batal, atung gak ada yang nggak boleh, batal semua. Mana mulangin banjir. Lu ngapa tawa bang? Emang jelas. Ya Allah. Aja udah. Kita udah capek bang bener dah. Berita tiap hari siang malam corona mulu TV, yang mati sekian. Akhirnya kan kita rakyat pada kepikiran, mati mulu deh, ada yang mati lagi kepikiran dah. Pilek dikit ya kena gue nih, kena nih gue ya, stres ini kita. Rakyat udah paling nurut dah rakyat mah bang. Apa kata pemerintah udah nurut banget. Bapak-bapak jangan lupa pakai masker. Mana aja pakai masker, suruh pakai masker, nurut. Nggak pakai masker dirazia, denda bayar. Nggak punya denda, duit nggak ada, suruh push up. Nggak pakai razia, nggak pakai masker, razia lagi, masuk kurung batang hukumannya. 2 jam di kurung batang, serem juga. Udah paling nurut rakyat mah. Hidup iklan di mana-mana. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3M disuruh, dia 17M, suwe banget. Enak buat kita. Kita disuruh jaga 3M, dia 17M, belum banyakan dia. Pantas kita di kampung agak dapat bansos. Di Jakarta mah enak, DKI. Kampung bang pelosok nggak ada dapat tentengan gitu, nggak ada. Orang dipotong 10.000. Berapa juta yang dibikin bang? Kalau 10.000 satu, berapa miliar dapat dia? Suwe banget. Udah begitu TV beritanya masih sekali doang, tangkap udah, kagak ada berita sampai sekarang. Gini berita FPI udah di mana-mana, disiarin lagi. Masual di angkalan juga. Ini ceramah begini kata radikal lagi nih, tangkap begitu dah. Apa aja main tangkap sih, heran. Gue capung main tangkap aja. Gak begitu bang. Kita tuh bukan benci dengan pemerintah, kagak. Mengkritik itu bukan berarti membenci, bener. Kita kritik bukan berarti membenci, supaya sadar, kesian lagi zaman susah begini, ngapa pakai lu korupsi. Makanya saya bangga, Bapak Gubernur Anies Baswedan tuh udah bikin video cakep di hari ibu kemarin, keren videonya. Jadi jangan anak minta doa sama ibu sekarang balik doain anak-anaknya supaya apa? Supaya jangan pada korupsi, bener kan? Ada beritanya. Ini kadang-kadang aneh. Capek kita bang dari bulan Maret, makanya kita kumpul begini. Alhamdulillah boleh Pak RW ya, yang penting protokol kesehatan dah. Enggak maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan begitu enak. Kan ada iklannya jelas. Iya, masa pilkada boleh, maulid kagak boleh, kan aneh aja.
Iya, PRW emang nggak salah, RT nggak salah, orang bawahan. Yang di atas atasnya begitu akhirnya ngikut juga, ngikut yang namanya tugas. Gitu bang, makanya kepada elit yang di atas, ayo dong kasih kebijakan, bikin tentramin rakyat, bener, bikin adem rakyat kan enak, diskusi duduk bareng. Ini masyarakat umat kita udah pada begini. Kalau yang atas pada kumpul bareng, duduk makan bareng, diskusi bareng, yang nggak cetusin bersamaan buat rakyat semua, saya lihat anteng jadi bang. Negara kita jadi anteng kalau menurut saya mah aman, adem. Kalau di atas pada begitu, akhirnya di bawah ikut-ikutan lagi. Makanya masya Allah kesian. Yang kita kepengen, ayo ini bulan Maret udah buang corona kayak apa corona. Di kampung juga itu kadang-kadang nenek dikasih sembako corona jadi doain. Dikasih bansos nih nek, bansos nih bako tuh dari siapa ini neng, dari corona. Ya Allah girang banget gue doain dah si corona biar sehat, panjang umur, berkah. Nenek kagak ngerti corona. Ya Allah, kayak kita kumpul begini kan kita ngaji juga bang, zikir kan naikin imun, bener. Bukan sekedar jasmani doang kita kasih vitamin nutrisi, tapi kita batin kita baca zikir, baca yasin, kumpul maulid. Insya Allah saya di mana-mana datang hadir maulid nggak ada yang kena corona. Mulian mana antara maulid dengan corona? Dah kumpul begini insya Allah aman, amin. Iya. Kalau memang kagak boleh maulid pilkada jangan dong. Buktinya terjadi pilkada banyak yang pada reaktif. Petugas KPPS banyak yang pada kena corona. Bener? Kagak diekspor yang begitu. Gira maulidan nggak boleh kumpul-kumpul ya. Gue dari Maret bang kita sembahyang terawih jauh banget jaraknya, masih kita silang-silang masjid, gue harus silang jauh banget sembahyang terawih Jumat jauh banget bang, kayak orang main silat begini jauh. Kita kumpul begini kan naikin imun juga, zikir alhamdulillah. Jangan kebangetan takut, jangan kebangetan berani juga. Ini namanya penyakit, kadang-kadang aneh, rumah sakit semuanya dikit covid, orang tabrakan jatuh dibawa ke rumah sakit mati, dikata covid, mana gak nyambung gitu. Bener, saya punya teman bang, bolnya melonon, ambeien, dibawa ke rumah sakit, mati dapat sehari, dikata covid. Saya ngomong sama dokter, apa hubungannya sih dok, bol sama virus, kata gitu aja udah. Tanya aneh kadang-kadang. Ayo kita udah capek, kita begini kumpul bang, naikin imun, berkah, zikir, amin biar sehat semua. Kita yakin semua kita pasti punya cara buat jaga kesehatan. Udah pada punya cara masing-masing bikin kita hiburan di rumah, biro-biro kita joget aja bang, setel musik yang kencang, stres hilang enak. Saya sering begitu di rumah, sokotel aja musik udah buat joget aja udah, refresh otak jadi nggak kepikiran. Joget aja udah, emang joget kagak dilarang. Siapa yang larang? Disuruh Maya Haji Oma. Haji Oma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kan begitu aja lagunya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Kan begitu. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget kan lagunya. Mau disalahin sama Haji Oma. Nih orang dulu umurnya panjang-panjang, makanya kita tinggal di dunia ini tinggal nunggu giliran bang. 1 tahun yang lalu almarhum Bapak Haji Daud meninggal dunia, siapa tahu besok kita. Makanya orang yang meninggal dunia disebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Rajiun artinya apa? Pulang, kembali. Yang namanya pulang sebenarnya enak. Orang ngomongin pulang mah enak bang, pulang haji kan enak itu. Wasal udah giliran tawaf wada udah kebayang genteng rumah kita di Mekah. Wah pengen buat pulang 40 hari gak ketemu sama keluarga, girang rasanya. Pas sampai rumah pulang girang banget. Kenapa? Karena pulang sebenarnya enak. Pulang kampung enak, lebaran mudik pengen ketemu keluarga, suasana kampung bagaimana, kangennya luar biasa. Pulang kampung enak, girang, dibela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan. Wah ilah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, ke Tegal. Wah
Kenapa? Karena pulang itu enak. Dulu kita masih kecil bang, masih sekolah. Zaman sekolah ada guru yang kita kagak demen, pelajarannya kita kagak demen juga. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung pak gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang banget kita, lompat dari atas meja ngambil tas, wah hore pulang, gurih. Kenapa? Pulang enak, girang. Setelah kita tinggal di Srengseng, kita bakal pulang bang, kemana? Ke Rahmatullah. Enak nggak? Nah lu ini dia, ben kata enak takut besok. Ya Allah, kenapa bang mulut kita masih berat ngomong enak lempengan ini? Karena di hati masih ada yang ganjel. Kenapa? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Siapa sih nelpon dan? Agak ada yang nelpon itu. Dompet itu bukan HP. Waduh komandan. Lagi halo-halo aja, halo-halo. Sangkanya nelpon Intel yang ini. Wah iya dah, matiin dah. Taruh, masukin HP-nya. Nah gitu. Kagak, orang jadi kagak ngingatin gua, lu lagi halo lagi. Jadi kagak dengerin gua ceramah, lu halo aja, halo. Panas kagak ada yang jawab, dompet lu taruh sini. Ya terus. Ini ceramah begini biarin deh bang. Takwain aja bang, kita mah orang PA. Biarin kita ya, orang PA bebas, orang gila mah bebas. Dah. Ini luar biasa. Pulang itu sebenarnya enak. Ngomongin pulang. Makanya kita nih tinggal di dunia ini. Ini haul bermanfaat bang. Begitu banyak manfaat haul yang kita hadir pada malam ini. Apa manfaat haul? Di antaranya yang pertama, manfaat haul bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Almarhum Bapak Haji Daud girang malam ini gembira. Ya Allah dapat kiriman doa dari kita semua. Kan salah satu tradisi kita di tradisi Betawi, Jakarta, Bekasi. Ada orang yang meninggal 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Bikinin haul dah kalau nyampein tahun. Ada 1000 hari. Ini tradisi pada yang sudah meninggal dunia, biar tiap detik juga boleh kita doain. Kenapa? Karena memang yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabatihi ajmain, dia menunggu kiriman doa. Dari siapa? Keluarga, teman, saudara yang meninggal dunia lagi ngirimin doa, lagi nungguin doa. Orang mati kata siapa? Mati kata yang hidup. Abang Ono kemarin mati no. Kata siapa tuh? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin lagi pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Makanya girang bang. Orang yang sudah meninggal dunia bukan mati tapi pindah. Maka kalau kita ziarah kubur, ke kuburan tuh datang kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya pakai assalamualaikum. Kenapa pakai assalamualaikum? Ada penghuninya di dalam. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles Amerika. Tapi assalamualaikum ada penghuninya di dalam. Datang ke rumah teman, ke rumah saudara, beri salam assalamualaikum. Kenapa? Ada penghuninya di dalam. Begitu pun kita ziarah assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam kubur dengar kita datang tahu, jawab waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak dengar dia jawab salam. Andai kata dengar kagak jadi kita ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita dengar waalaikumsalam ji, lu nyampe. Itu tasbih kita lempar bang. Surat Yasin abus bersobek kita lempar-lemparin udah. Sendal jepit putus kita ngibrit nari. Nih. Makanya mereka girang bang dikirimin doa. Almarhumin wal marhumat yang dihaulkan malam ini, Bapak Haji Daud girang dalam kuburnya. Kenapa? Orang yang suka berbuat amal soleh. Saya yang sering datang kemari main silaturahim sama Bapak Haji, sering datang kemari main karena memang mantunya beliau teman saya Ustaz Abdul Hakim, orang buta gondrong sekarang, dulu belum gondrong, karena gondrong mana tuh orangnya? Gondrong udah.
Sahabat saya sering main kemari, beliau luar biasa orangnya, baik banget, nawarin minum ya Ustaz. Ya Allah, hormatnya, tazimnya, biar kita mudaan bang, dihargain banget. Tungkong Babaji Daud luar biasa, akhlaknya biasa, orang lu baik. Saya tahu. Makanya orang baik masuk ke dalam kubur bang, malaikat munkar nakir tuh nggak pakai serem-serem. Orang yang baik nih mati meninggal dunia masuk ke dalam kubur ditegur sama malaikat, ngajak kongko munkar nakir. Lu nyampe Ji tuh, baru nyampe. Iya, gimana, sehat? Alhamdulillah. Ngopi ya Ji, ngopi tuh. Gimana? Sayang masih PSBB, masih transisi nih. Dua ilah. Malaikat tanya PSBB. Ketemu karena akhir gue mau nanya sama lu ini Ji. Nanya apaan ini? Kita mau kongko aja nih nanya. Yaudah, jawab dia, jawab. Ditanya kita sama malaikat, marobuka. Baik nanyanya, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lancar Ji, lu kayaknya gampang banget tuh. Udah Ji, gua nanya, malas nanya banyak-banyak dah. Tuh ditemenin sama perempuan nyamperin, tinggi banget perempuan bang, tinggi putih, buat lo dalam kubur, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, wah dia banget bang, matanya kubil bagong, biji matanya gede kagak, kecil kagak, bidadari, hidungnya mancung, bibirnya kayak dari 5 di belah 4. Nah, kalau udah 5 di belah 2 kegedean, kalau kegedean doer, masa bidadari doer? Kita nanya, kebingungan orang cakep begitu, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tuh, tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah masuk dalam kubur, bengis buat malaikat bang, Allah, depan pintu kubur nungguin, emang gue lagi tungguin lu, munkar nakir, nyampe juga lu ya. Emang gua lagi tungguin lu, gua kenalin lu yang nyolong sembako nih, bansos ya, kenalin. Ini dia nih, tuh marah, ditanya marah buka, kagak nyaut, diem aja. Munkar nakir oleh kongko, bagaimana nih Kir? Urusan gua udah kar, begitu dia. Lagi mah CS-nya karkir boleh. Lu ambil pentungan, dipentungin sama malaikat munkar nakir. Pentungan malaikat bang, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Ditanya kagak nyaut, tuh gue dipukul, sendi-sendi pada mental, kulit copot, tulang mental, mental nih, tulang mental, kulit copot nih, kulit copot. Baru teriak, dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa? Bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau taubat dah. Enggak nyolong lagi, enggak nyolong bansos lagi. Malaikat bengis, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin, lu budak lu dibilangin, lu disuruh ngaji nggak pernah ngaji, malah ustad lu mau ngomongin, ustad lu kata-katain, ustad lu kriminalisasi ya, lu nih. Naudzubillah min. Girang nih orang baik mah meninggal dunia dalam kubur. Manfaatnya haul buat beliau. Makanya arwah emak bapak kita yang udah kagak ada bang, ruhnya tuh datang kalau malam Jumat. Malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, mana datang ke rumah masing-masing, ngelihat anaknya doain apa kagak. Kalau didoain marah kayak baca Yasin, zikir, tahlil, doa dipanjatin buat orang tua, girang, senyum, ruh orang-orang tua kita yang udah nggak ada. Luar biasa. Yang kedua, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang bikin anak cucu mantu yang malam ini bikin acara. Jauh-jauh hari udah rapat musyawarah keluarga, anak yang paling tua mau haul nih babak gimana, kira-kira lo ngumpul sini, ada lo yang bontot nggak bilangin lo ngumpul ya udah, kira-kira kapan ini, udah tentuin ustadznya dulu ceramah kali dia ngikutin waktu dari dia aja. Itu anak yang pertama. Ya udah yang kedua, udah urusan tenda gua dah gampang, sama catering iya dah, alhamdulillah kalau lu udah sanggupin itu mah. Terus bagaimana sound system? Udah urusan gua anak nomor 3. Kira-kira guru-guru undang guru-guru setempat. Ya udah ntar urusan gua amplopnya tuh. Kori bagaimana Kori? Ya Kori mana namanya ponakan.
cucu. Udah bilangin aja no si Entong Rustam tuh bilangin suruh baca ya, ngaji dia. Makanya ngajinya bentar banget, orang nggak ada bayarannya. Biasanya lama kalau baca Quran Qori Ustaz Rustam, tapi ngapa tuh di sini 5 menit. Emang dia tahu kali yang gratis gitu. Ya Allah. Ya udah biarin dia aja dah. Lagi-lagi musyawarah bang, ngapa ditawain sih, orang yang musyawarah kumpul. Musyawarah saudara. Kira-kira siapa? Tile undang bilang Tile. Ya udah biarin si Hakim kali dia mau orang CS-nya nih. Ya gampang udah WA aja, gampang dia mah Tile itu. Udah kita datang aja nggak enak kalau mau ke sono. Dia biasanya kalau nggak dipanjerin diomongin di panggung gitu. Orang lagi rapat, lagi musyawarah, diem aja pak bang. Oh, ini kan lagi musyawarah. Ya udah, urusannya. Ya udah kumpul dari tanggal segitu, tanggal 23. Ya udah 23 aja pas itu. Mulai pada liburan tahun baru, libur panjang. Udah kumpul saya Tile. Itu kira-kira anak yang bontot ngomong anak. Ya emang gua kerja kagak. Emang lagi lockdown begini. Biarin dah gua mah membantuin gelarin tiker aja dah. Tuh. Ada pahalanya, jangan salah. Anak cucu mantu semuanya yang bantuin tenaga, pikiran, harta yang dikeluarin malam ini, Bang Syukur jangan kecil hati, jangan pesimis. Bang Aris jangan pesimis. Yang dikeluarin harta, tenaga, pikiran buat haul acara orang tua kita malam ini, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Kenapa bang? Saya udah buktiin tahadus binikmah. Saudara banyak banget bang, saudara ada 11 saya punya saudara. Sayang semuanya cewek empuan, saya doang laki dewek. Dewekan laki dewek asal bikin haul, puyang dewek. Orang laki akalnya. Jangan sembarangan kita sama bapak kita. Masya Allah pak, ada bocah kamu saya babanya mati udah 7 malam ngeluh aja tahlilan. Ya Allah taat, pala puyang buat begadang mulu ini ngurusin yakin 7 hari. Ya Allah gadangin bocah ngaji katanya, pala puyang mana duit kagak ada buat 7 hari, besok ini pusing banget pada. Begitu saya omelin, lu baru 7 malam ngurusin baba lu berapa tahun diurusin mama bapak lu, digadangin mama bapak lu berapa tahun? Jangan sembarangan lu. Nggak ada syukurnya lu sama orang tua. Ini tandain bukti kita seorang anak bakti sama orang tua. Kita bikinin haul kumpul begini. Sehebat apapun seorang anak bang, anak berkata pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SH, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, baru S2 aja lu sombong banget. Jangan sombong, S2, S10 aja masih promo. Itu Samsung. Ya Allah. Anak biar kata disebut kiai banget nih, disebut al-mukarrom, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah. Pergi haji tiap tahun berangkat, umroh saban bulan, tapi satu dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam bang. Ceramah kalau lapar emang begini. Udah nyampe dikasih kopi doang, blebek perut. Hakim lagunya si Hakim, orang gua minta nasi dari tadi kan nyampe lama tadi bang kita. Orang memakan dulu kayak tawarin, Tile lu makan dulu kagak gitu. Kopi udah dingin kita dikasih lah, anjah blebekin. Orang ano. Ada. Ini jangan macam-macam bang kita sama orang tua, jasanya gede banget. Makanya kita sebagai anak nih, bang, bakti kita, masya Allah. Orang tua dulu tuh orang tua kita nih ya, masya Allah apa-apa kan dikit-dikit buat anak mulu. Dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Kita disuruh kadang-kadang jangan kan, ya Allah pak, nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Yang ada dia jual-jualin sama dia. Tuh orang tua emang enggak, makanya kita bang bakti sama orang tua. Minimal kalau kita nyenengin orang tua jangan nyakitin. Belum kita bisa nyenengin orang tua, minimal jangan nyakitin hati orang tua.
Ini kita kadang-kadang Masya Allah main ke rumahnya, nyak apalagi udah tua nih masih hidup, beruntung bang yang masih pada punya orang tua. Nyak udah tua balik kayak bocah lagi kan, kita datang ke rumah dia. Jangan kita bawa tentengan ngarepin kagak nenek-nenek mak. Asal datang kita cium tangan sehatnya, alhamdulillah nih, genggemin duit cepet. Itu duit diciumin namanya, ya mat lu pakai bagi gua. Emang punya duit lu mat. Mus doain biar sehat, panjang umur. Murah rezeki lu bisa ngurusin anak berkah lu mat tuh nyak doanya merutuk kayak petasan paru. Main ke rumahnya buru-buru buat tentengan nyak masakan apanya bang Mindo rumahnya nyatnya pakai cincin abis cincin manja jirorodin sial diangkalan tuh anak gimana mau berkah. Iya lebaran pertama malam pertama kan kita datang hari pertama lebaran orang tua yang kita datengin malam takbiran udah kita bilangin bini kita neng no anterin makan apa ya buat nenek no nyak anterin no makanan kayak tuh datang bini kita suruh assalamualaikum nyak assalamualaikum mbak mana nenek ya assalamualaikum lu tuh nyampe nih bawain apa nih ada opornya dikit lebaran ngebikin apa-apa. Oh opor apa nih tuh no opor ayam. Emang laki lu punya ayam? Oh laki saya ayam siapa tahu itu. Emang anak lu udah usia lu tinggalin tuh masih mikirin cucu bang orang tua anak lu udah tinggalin ada udah taruh dah sana di belakang no tuh. Lebaran pertama kita datang siapa orang tua selesai sembahyang ini 7:30 anak cucu mantu kita ajak udah nyalo buruan berangkat kita lebaran ke rumahnya ono dandan yang bener api lo bocah lo mandi lo dandan buruan ayo berangkat datang yang pertama kita datangin orang tua datang ke rumahnya bapak assalamualaikum Assalamualaikum mbak aki-aki keluar ya Allah mbak maafin mbak lebaran maafin mbak lebaran lah lebaran hari pertama air mata kan cetek banget bang orang guru juga aja maafin mbak ya maafin mbak maafin mbak ngomong sambil nangis agak jelas maafin mbak minta maaf kita banyak sama bapak maafin ya nangis dari jam 8 sampai jam 11 kelamaan nangis lapar ngomongnya belum makan ini saya emang makan lo neng makan lo no emang opor emang lo bawain malam itu opor makan emang anak gak punya pikiran sial diangkalan banget dia yang bawain dia yang makan komandan ya Allah ini Masya Allah Pak dateng oh. Nggak ada ruginya kita orang tua. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak kita. Jangan harap. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua. Jangan harap kuburan kita didatengin diziarahin sama anak kita. Kalau sekarang aja kita ogah ziarahin orang tua kuburannya. Anak bagaimana bapak? Bapak aslinya, anak fotokopi. Fotokopi bagaimana aslinya? Bapak kalong, anak kampret. Lah bapak nyolong, anak nyopet. Maka ini manfaat haul buat orang-orang yang bikin haul. Anak cucu mantu girang, gembira bang. Nggak ada ruginya. Harta yang kita keluarin dibalas oleh Allah lebih dari yang kita keluarin. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Belum seberapa yang kita keluarin buat orang tua kita yang udah nggak ada. Emak bapak kita, Masya Allah zaman susah dulu bang. Ingat saya berasa, emang anak banyak 11. Saya anak sapian nih, cewek ada bontot atu cewek, emang makan bareng nasi sekepel rame-rame bang. Emang orang tua dulu kreatif, akalnya banyak. Nasi cuma sekepel sepiring, mengkudunya diirisin 3 bakul. Wow, diirisin 3 bakul jadi ke nasi keuruk sama mengkudu. Makan berebut, lah habis juga itu. Lah keluar tetap aja kuning. Ya ada hijau-hijaunya dikit dah, yang namanya campur daun. Ya Allah, orang tua dulu makan berebut, lagi enak-enak makan, ditepak kita, ditepak lagi enak-enak makan. Ingat no, adik lu makan diri aja, ingat adik lu tinggalin. Masya Allah kayak begitu bang. Alhamdulillah saya mah bukan turunan orang susah, orang miskin nggak ada. Engkong bapak semua nggak ada yang miskin, pakir. Walau miskin mendingan, walau pakir udah keblangsak pisan udah. Mau jarang makan enak, makan daging aja ngarepin orang mati, ada tahlilan. Dapat tahlilan dikasih daging sekepel bang. Ya Allah, anak banyak dikopetin menyak dikit-dikit nih makan nih jadi kagak berasa daging, berasa kecap doang. Nggak bener makan daging sampai begitu. Pernah 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati.
Adik saya pakai nanya, emang kagak ada yang mati apa Bang? Bapak nyaut, ntar kalian yang sore-sorean begitu. Alhamdulillah ada aja yang mati. Ada aja yang mati, bocah main di pinggiran masjid ketiban beduk mati bocah. Ya Allah, orang dulu luar biasa Bang, berkahnya orang tua dulu tuh. Kenapa anak banyak kagak ngerasa susah, semuanya hidup kok. Kita baru anak 2-3 aja udah puyeng kayak apa. Orang dulu anak banyak, tapi alhamdulillah anak orang dulu menurut-turut. Ingat orang dulu anak-anak itu berkah, lebaran pada nyampe semua segerodogan segerakan. Lebaran nyampe itu semuanya 15 orang. Bener Bang, orang dulu umur banyak anak, banyak anaknya. Saya punya encing, anaknya 13 laki semua. Kagak ada yang perempuan, rata semua. Makanya lebaran kita bingung kalau lebaran dia nyampe, mukanya sama kayak nyamuk. Lu siapa lu nama lu? Lu nama siapa lu nama? Sama semua. Nah, setahun satu. 13 laki semua datang lebaran semua segeroyokan segeroyokan nyampe semuanya. Anaknya pertama ngasih neneknya lebarannya ngebawa apa kemari, ini duit gope buat beli sirih tuh, sirih gope. Mbak lebaran mbak ini ada duit 1 juta buat beli bako 1 juta. Allah, 2 air bibir dikumpulin 15 orang dapat 13 juta. Wah lo girang banget, dikasih nyalo nih hadiah dari anak lo, nih hadiah lebaran, pegang 13 juta. Girang, emaknya bukan girang, nangis minyak kita. Ya Allah, ditanya ngapa lo pakai nangis? Bukan girang dikasih duit. Gue nyesel Bang, nyesel. Ngapa bikin 15? Gue nyesel, kalau ke tahun begini gue bikin 25. Lakinya ngomong somplak bisa lo. Ya Allah, Masya Allah berkah Bang. Nih nggak ada ruginya ngurusin orang tua. Yang ketiga, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Malam ini kita datang semua, saudara yang jauh yang dekat, tetangga diundang semuanya. Kenapa manfaatnya? Pertama, kita bisa silaturahim. Yang kedua, kita diingatkan tentang kematian. Semua kita bakal nyusul seperti almarhum Bapak Haji Daud. Kita bakalan mati semua, kita nggak tahu. Ada yang 40 tahun udah mati. Si Asraf, kenal Asraf Bang? Lakinya BCL, Bunga Citra Lestari, ganteng keren masih muda, jantung mati. Meninggal 18 Februari kemarin 2020. Boleh nulis. Tuh. Kalau perempuan istri ditinggal mati sama laki, berarti menurut masa idahnya ilmu fikih kan 4 bulan 10 hari. Ternyata saya hitung-hitung udah habis nih masa idahnya BCL. Nah jatuhnya 29 Juni 2020 kemarin habis. Berarti ada kesempatan kita masih. Biasa aja pedan. Wah ilah. Itu rambutnya mana sih Dan itu Dan? Kalau pengen cepet tumbuh gampang Dan. Pakai lidah buaya. Cuman lidah buaya yang di pot kurang manjur. Lidah buaya yang di Citarum, buaya lagi mangap pala masukin Dan, langsung kerepek aja. Wah lah, jarang-jarang polisi nggak punya pala. Ya hari kita ladenin terus Bang. Untung ada dia teman saya. Kita sama-sama PA. Ya Allah, ya haul. Ingetin kembali buat kita masih Bang nyusul, kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Itu dia doang. Semua ngomongin mati udah tahu kita pasti bakalan mati, cuman kita nggak tahu. Nah Allah udah ngasih wanti-wanti, ada peringatan dari Allah. Apa Allah bilang? Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Kita hidup di dunia lagi main permainan, dibatasin waktu. Sama main bola, sepak bola dibatasin waktu 45 kali 2 90 menit waktu normal. Makanya para pemain bola tahu waktu dibatasin, dia pakai taktik ngumpulin poin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, Neymar JR, tuh tahu
waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol yang banyak, poin banyak jadi pemenang. Makanya Liga Champions sekarang udah masuk 16 besar, termasuk Barcelona masuk, Real Madrid juga masuk. Sama kita hidup di dunia dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, 30 tahun, maka kita lagi dibatasin waktu, maka cari cara ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh banyak, poin kita banyak, jadi pemenang kita, dikasih piala sama Allah, nggak tanggung-tanggung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah. Yang namanya main kan ada yang batasin waktu, ada yang ngawasin main. Siapa? Wasit. Jalannya pertandingan ada wasit yang ngawasin. Wasit itu asal kata dari bahasa Arab, wasapo, wasit, tengah-tengah. Nggak boleh mihak ke sono. Ini sekarang yang jadi wasit pada kagak mihak, pada mihak semuanya. Ya bang, mau belain, kita kagak dibela-belain. Benar? Banyak wasit sekarang. Sama kita hidup di dunia, ada yang ngawasin. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit marah, berit, kartu kuning. Kasih peringatan oleh Allah, main jangan begitu loh. Dikasih peringatan oleh Allah, hidup jangan begitu loh. Ditegor oleh Allah. Nah, kucing dia musuhin. Nah, hajar dan terus. Berit, waduh. Wah, bagus. Mantap, masuk video ini dan kita nih YouTube live dan live. Ya Allah, komandan jadi ngurusin kucing. Aduh, ini ceramah begini ada aja yang gangguin. Boro-boro ya, ceramah begini boro-boro nguntungin balik modal ya mungkin. Ya Allah, Masya Allah, pemirsa YouTuber bebeh ya. Ini bercanda aja nih mak ya, bercanda ini. Itu kan live ini bang, ya live ngeri kita. Salah-salah ngomong, bodoh, incer aja, awas nih dia begitu. Ya, udah gitu dah. Nih, ayo bang, kita diingetin. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara sinetron ada batas waktunya. Lagi seru kita nonton sinetron nenek-nenek. Sinetron orang ketiga di SCTV sekarang udah habis. Itu kan seru banget itu bang. Ya Allah, menggar-gar si Yuni yang deketin si Aris deketin sama Yuni itu. Emang si Aris udah punya pacar, punya bini namanya si Afifah. Emang Yuni demen banget, padahal udah punya pacar si Yuni nih, namanya si Riko. Iya demen banget. Untung si Afifah kasihan, ada si Rangga yang nemenin si Afifah. Akhirnya berantem nih Afifah ketemu sama si Yuni, berantem di pinggir hutan bang, main bubut-bubutan. Datang itu si Aris dibelain, lagi seru-serunya berantem di pojokan TV tulisan bersambung. Nenek kesel banget, buset, film habis lagi nih, lagi seru-serunya habis. Hidup begitu, kayak permainan dan sandiwara, ada batas waktunya. Maka kita diingatkan kembali, mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo manfaatin bang buat taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sesuai doa-doa kita yang kita baca, selalu kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, menghadap Allah. Allah panggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam surgaku dan masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan haul ada peringatan buat kita, sebagai contoh buat kita, ibroh buat kita, satu pelajaran dan nasihat buat kita. Kita semua pasti bakal nyusul seperti almarhum Babah Haji Daud. Yang penting kita siapin sekarang, karena sudah jelas Allah sudah nyatakan peringatan itu ada. Allah yang memperingati buat kita. Apa peringatannya? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa Pak, mata udah mulain kagak awas, udah mulai lamur, pandangan kabur, kulit udah lentur, gigi udah mulai gugur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke. Serem banget. Kalau sudah datang kematian buat kita, disinggung oleh ayah Haji Roma Irama, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, teng terereng. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan.
Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah, ada musiknya. Ini lagu Sebujur Bangkai sebenarnya dalam syairnya bang, liriknya dalam. Kalau kita resapi, kita renungi benar. Badan dan wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Teng tereng tuh ada yang main melodinya. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ini bukan soneta, ini sonete ini. Ngiringin bukan soneta ini. Ya Allah. Kan jelas bang, itu peringatan buat kita. Kita rapnya baca lagi tuh ya, ada semua. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ya Allah, mantul. Dah gua agak nyanyi iringinnya kagak bener lagunya. Jadi ngerusak hafalan gua. Nah, mudah-mudahan nih bang, kita kumpul di sini semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita doain Bapak Haji Daud bin Kong Haji Niming, ya beliau yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dah di jam segini udah lapar, pas makan bang nih. Ya do. Ya dah ya. Dah. Ini aja kok udah segini apa? Ya dah. Udah malam, gak boleh lama-lama katanya dibatasi sama waktu Pak RW, nggak boleh, emang lagi masih PSBB. Ya gini dah ya. Ini aja doain saya bang biar gemuk, biar sehat, karena alhamdulillah orang ya, saya jangankan sakitnya, sehat aja ngenes apalagi sakitnya. Ada doain ya, karena memang habis 4 hari yang lalu udah di swab. Alhamdulillah Pak RW, saya udah ngikut rapid test, swab antigen udah kemarin, alhamdulillah dinyatakan sama dokter negatif, alhamdulillah ada suratnya ya. Jadi kita aman masuk ke Jakarta, kan harus digituin kata sekarang. Saya punya udah jadi aman ya, karena itu salah satu persyaratan juga buat berangkat ke luar negeri. Karena memang besok pagi jam 7 saya pengen nginep di sini, karena jam 7 udah di Bandara Soekarno Hatta. Jam 7:30 pesawat take off menuju Malaysia. 2 hari di Malaysia acara walimatul khitan nyunatin upin ipin. Itu aja dari saya, mohon maaf ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.